Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gina Lestari Amalia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan prodi S1 Gizi dengan NPM 25 11 07 02 0014. Pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia sekaligus untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Adapun topik yang saya ambil di video kali ini adalah topik tentang maraknya plagiarisme di dunia perkuliahan. Plagiarisme. Tentu, bagi mahasiswa, plagiarisme sudah tidak asing untuk didengar karena pasti sudah pernah dimention oleh dosen atau teman-teman, karena memang seharusnya mahasiswa sudah mulai mengerti apa itu plagiarisme dan bagaimana cara menghindarinya. Namun, sebenarnya apa plagiarisme itu sendiri? Plagiarisme merupakan tindakan membajak ide, kalimat, maupun tulisan orang lain, lalu mengakuinya sebagai hasil pemikiran dan karya diri sendiri tanpa menyantumkan sumber asli. Seorang akademisi pada dasarnya dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran intelektual, karena ilmu pengetahuan berkembang melalui pengakuan yang jelas, entah itu berdasarkan pengalaman atau telah melakukan banyak sekali survei dan juga penelitian. Mengutip dari website Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, secara etimologis istilah plagiarisme berasal dari bahasa Latin yaitu plagiarius, yang secara harfiah berarti penculik atau pencuri. Maka ini menunjukkan bahwa plagiarisme sejak awal dipahami sebagai tindakan pencurian. Bukan pencurian benda fisik, namun melainkan pencurian gagasan, ide, pemikiran, dan juga kalimat. Hasil kerja intelektual yang memiliki nilai akademik, sehingga mengambilnya tanpa izin atau pengakuan yang layak dapat disamakan dengan tindakan pencurian atau perampasan hak orang lain. Namun, di lapangan, plagiarisme seringkali dipersempit maknanya hanya sebagai copy-paste atau menyalin kata per kata. Padahal, plagiarisme bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari menyalin langsung tanpa sitasi, merombak kalimat namun tidak mencantumkan sumber, atau menggabungkan gagasan dan ide orang lain menjadi suatu kesatuan dan mengklaimnya sebagai milik pribadi. Ini menunjukkan bahwa plagiarisme bukan sekedar masalah teknis, melainkan juga masalah sikap dan kesadaran akademik. Masalah plagiarisme ini menjadi sangat relevan untuk dibahas karena plagiarisme sendiri masih sering terjadi di dunia pendidikan, terutama di pendidikan tinggi termasuk di mahasiswa. Salah satu contoh yang cukup sering terjadi dan menjadi contoh yang paling simpel adalah plagiarisme dalam laporan praktikum mahasiswa. Dalam situasi ini, laporan seharusnya mencerminkan tentang pemahaman mahasiswa tentang sebuah proses, praktikum, atau suatu kejadian. Namun, mahasiswa malah memanfaatkan tugas-tugas tersebut sebagai ajang copy-paste atau salin tempel dari laporan mahasiswa lain, laporan angkatan sebelumnya, dari internet, atau bahkan dari jurnal yang sudah terverifikasi. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, muncul pertanyaan penting. Mengapa praktik plagiarisme masih sering sekali terjadi di dunia perkuliahan? Bukankah seharusnya di perkuliahan sudah dituntut untuk berpikir lebih kritis? Salah satu faktor utama adalah kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang parafrase yang benar. Banyak mahasiswa yang mengira bahwa mengganti beberapa kata sudah cukup untuk menghindari plagiarisme, tanpa memahami bahwa parafrase sejati menuntut pemahaman terhadap ide hasil, lalu menyusunnya kembali dengan struktur dan bahasa sendiri sambil tetap mencantumkan sumber. Berdasarkan pengalaman di lingkungan, asumsi yang sering keliru adalah anggapan bahwa mencantumkan sitasi atau daftar pustaka itu sudah cukup, walaupun sang penulis laporan tersebut sepenuhnya meniru sumber. Ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memahami sitasi atau daftar pustaka hanya sebagai formalitas, bukan sebagai bentuk penghargaan terhadap pemilik ide.
Akibatnya, proses menulis tidak lagi menjadi proses berpikir, melainkan sekedar proses merakit kata. Adapun faktor lain yang membuat plagiarisme menjadi semakin marak di dunia perkuliahan adalah budaya copy paste yang telah mendarah daging dalam sistem pendidikan. Hal tersebut turut memperparah masalah plagiarisme, karena sejak jenjang pendidikan sebelumnya, tidak sedikit peserta didik yang terbiasa mengerjakan tugas dengan cara menyalin materi dari internet tanpa konsekuensi yang jelas. Ketika kebiasaan ini dibawa ke perguruan tinggi, plagiarisme tidak lagi dianggap hal yang fatal, melainkan sebagai strategi bertahan menghadapi banyaknya tugas dengan tenggang waktu yang sebentar. Budaya ini diperkuat dengan sistem evaluasi yang lebih menekankan terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Selama tugas dikumpulkan tepat waktu dan tampak lengkap atau jawabannya benar, proses berpikir di balik penulisan sering kali diabaikan. Akibatnya, mahasiswa tidak terdorong untuk memiliki kemampuan menulis yang baik dan juga berpikir kritis, melainkan hanya dituntut untuk berfokus kepada hasil tugas yang sebenarnya itu bisa dibilang tidak ada nilainya seperti itu. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kesadaran akan nilai sebuah karya akademik. Banyak mahasiswa yang belum melihat tulisan sebagai representasi atau bagaimana gambaran seseorang berpikir dan integritas diri. Tulisan dianggap sekedar kewajiban akademik, bukan media untuk menunjukkan pemahaman, analisis, dan proses intelektual. Ketika nilai sebuah karya dibuat menjadi sekedar tulisan, maka motivasi untuk menulis pun perlahan-lahan turun. Karena pada dasarnya, tulisan adalah jejak intelektual. Tulisan itu mencerminkan cara seseorang berpikir, mengolah informasi, dan bertanggung jawab atas gagasan yang telah disampaikan. Plagiarisme dalam hal ini bukan hanya mencuri ide, tetapi juga menghilangkan kesempatan diri sendiri untuk belajar jauh lebih banyak dan berkembang secara intelektual. Maka dari itu, plagiarisme bukanlah persoalan sepele yang hanya berkaitan dengan aturan penulisan atau ketentuan yang ada di dunia perkuliahan atau perguruan tinggi. Ia merupakan persoalan fundamental yang menyentuh inti dari dunia akademik itu sendiri, yaitu kejujuran intelektual. Ketika seseorang mengambil ide, kalimat, atau pemikiran orang lain tanpa pengakuan yang layak, maka yang dilanggar bukan hanya norma akademik, tetapi juga moral sebagai bagian dari pendidikan. Kondisi ini semakin menjadi problematik ketika plagiarisme diperlakukan sebagai kesalahan teknis semata, bukan sebagai masalah etis. Jika plagiarisme hanya dihadapi dengan sanksi dan upaya pemahaman, maka yang terbentuk bukanlah kesadaran, melainkan ketakutan. Akibatnya, mahasiswa mungkin berhenti menjiplak secara terang-terangan, namun tetap mencari celah untuk menutupi plagiarismenya tanpa benar-benar memahami tentang makna kejujuran di dalam dunia akademik. Oleh karena itu, pemahaman tentang plagiarisme di dunia pendidikan berpotensi melahirkan generasi yang profesional karena mampu memikirkan atau memahami tentang bagaimana etika dalam proses berpikir dan berkarya. Ketika kebiasaan mengambil jalan pintas ini dibawa ke dunia penelitian atau ke dunia kerja, maka kualitas ilmu pengetahuan dan kepercayaan publik terhadap institusi akademik dapat tergerus dan menurun. Dengan demikian, plagiarisme bukan hanya merugikan individu, tetapi juga bisa merusak fondasi keilmuan secara kolektif. Adapun upaya untuk mengatasi plagiarisme harus ditekankan di kalangan mahasiswa, namun bukan sebagai penegak aturan. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat pemahaman menyeluruh tentang plagiarisme atau etika penulisan di kalangan mahasiswa. Sehingga parafrase, sitasi, daftar pustaka tidak lagi dianggap hal yang sepele. Selain itu, institusi pendidikan atau universitas perlu untuk
merevisi atau merefleksikan sistem pembelajarannya. Penilaian yang terlalu berfokus kepada akhir seringkali mendorong mahasiswa untuk mencari tahu bagaimana cara cepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dengan memberikan mahasiswa ruang akan pemahaman dan juga proses, maka mahasiswa akan terdorong untuk memahami suatu materi dan juga menuangkannya dalam bahasanya sendiri, sehingga plagiarisme di dunia pendidikan bisa diminimalisir. Peran dosen dan juga tenaga pendidik berperan sangat penting dalam tidak terjadinya plagiarisme di lingkungan pendidikan. Dosen tidak hanya bertugas sebagai pemberi nilai, tetapi juga sebagai pembimbing mahasiswa untuk mengajarkan bagaimana caranya berpikir ilmiah di dunia pendidikan tinggi. Dengan memberikan contoh penulisan yang tepat, serta dosen mampu membantu mahasiswa membenahi kesalahannya tanpa mengurangi motivasi dalam belajar dan keingintahuannya, sehingga mahasiswa lebih bisa memahami tentang plagiarisme, tentang etika di dunia akademik, serta mampu berkarya berdasarkan hasil pribadi dan tidak meniru karya orang lain. Dengan demikian, pencegahan plagiarisme ini menuntut keterlibatan semua pihak akademik. Ketika kejujuran sudah ditanamkan di suatu institusi pendidikan dan menjadi sebuah nilai, maka plagiarisme bisa sangat diminimalisir dan bisa dihindari. Jika hal tersebut bisa direalisasikan, maka dunia pendidikan bisa kembali ke hakikatnya, yaitu tempat belajar, tempat berpikir, dan juga tempat untuk mengembangkan diri dan juga berkarya. Demikian video project saya mengenai plagiarisme di dunia perkuliahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.